Baik, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan dibuka kameranya. Mute-nya dinonaktifkan, nanti diminta untuk dibuka, baru dibuka ya. Sudah diabsen tadi sama temannya, ini ada 37 orang, berarti ada yang ini toh, ada yang satu perangkat 2 orang, ada yang satu perangkat orang, di rename namanya di situ ya. Kalau misalnya ada 2 orang satu perangkat, silakan di rename namanya. Kalau sudah, ini adalah pertemuan kita yang kedua di fisiologi persalinan. Debbie sudah absen teman-temannya ya. Nanti ditanda tangan pada saat di kampus. Kemarin kita bahas tentang apa, Dek? Apa kita bahas kemarin? Kita bahas tentang apa? Menjelaskan konsep dasar asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan, Ibu. Apalagi semuanya? Ada berapa poin kan yang kita bahas kemarin itu, ada tentang fisiologi persalinan, ada beberapa poin yang kita bahas. Ada yang masih ingat poin apa-apa saja yang kita bahas kemarin? Kalau misalnya apa namanya lupa, dibuka kembali catatannya, dan saya berharap hari ini itu catatannya disiapkan karena setelah teori kita akan praktek. Nah, kalau ada yang punya buku biologi dasar manusia dan pengantar asuhan kebidanannya itu, yang buku P-nya silakan dibuka. Kalaupun tidak ada, siapkan buku catatan nanti. Yang punya buku di stabilo yang pentingnya, kalau tidak punya silakan dicatat. Kita mulai ya. Yang masih non-aktif kameranya ini silakan diaktifkan kameranya. Ya, Debbie Rukmana ya, saya harap bisa mengontrol siapa-siapa temannya yang tidak aktif kameranya. Baik. Apakah yang saya share screen ini terlihat jelas? Iya, Ibu. Jelas, Ibu. Oke. Jelas, Ibu. Jelas. Kemarin itu kita sudah bahas tentang ini. Kita bahas definisi fisiologi persalinan, macam-macam persalinan berdasarkan cara pengeluarannya, macam-macam persalinan berdasarkan usia kehamilannya, sebab-sebab mulainya persalinan. Nah, sekarang kita masuk yang ini, dari 5, 6, 7, 8, 9. Yang kelima, tanda-tanda persalinan. Apa sih itu tanda-tanda persalinan? Kemudian persalinan normal, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, mekanisme persalinan, dan tujuan asuhan persalinan. Nah, kita masuk di sini nih. Bisa dilihat ini adik-adik? Bisa? Bisa, Ibu. Jadi kita masuk di sini tanda persalinan. Tanda persalinan itu ada 2. Tanda persalinan sudah dekat dan tanda persalinan pasti akan melahirkan. Jadi adik-adik harus bisa membedakan apa sih tanda-tanda persalinannya sudah dekat. Nah, tanda persalinan sudah dekat itu ada pertama terjadi lengthening, kemudian terjadi his permulaan, kemudian tanda pasti persalinan. Ada yang dia pasti akan melahirkan. Kalau sudah ada tanda ini, berarti dia pasti akan melahirkan. Kemudian ada tanda ini, belum tentu dia melahirkan, tapi tanda-tandanya adalah persalinan sudah dekat. Nah, jadi harus bisa membedakan kedua tanda ini. Ini tanda persalinan sudah dekat. Apa sih tandanya? Apa tandanya persalinan sudah dekat? Ini pertama terjadi lengthening, kemudian terjadi his permulaan. Ya, terjadi his permulaan.
tanda persalinan sudah dekat, jadi harus bisa tahu dulu apa sih tanda terjadi lengthening ini. Yang pertama, yaitu kepala sudah masuk pintu atas panggul, terutama primigravida menjelang minggu ke-36 lengthening. Nah, ini penyebabnya apa sih terjadi lengthening? Nah, ini sih tanda pertama kalau misalnya kita sudah melakukan ibunya ANC ini, ibunya ANC, kemudian kita melakukan Leopold 4 itu kita sudah raba itu, kepala sudah tidak tidak melayang lagi ketika kita melakukan Leopold 4, kepala sudah masuk ini. Kepala sudah masuk pintu atas panggul. Nah, itu berarti tanda persalinan sudah dekat. Ya, jadi kalau misalnya melakukan persalinan, kepala sudah masuk pintu atas panggul, berarti satu tanda bahwa persalinan sudah dekat. Apa sih yang menyebabkan terjadinya lengthening itu? Pertama, terasa ringan di bagian atas dan rasa sesaknya berkurang. Ya, jadi pada akhir minggu, pada awal-awal menjelang persalinan itu, kemudian ibunya merasakan sesaknya sudah mulai berkurang, kemudian pada bagian bawahnya sudah mulai terasa sesak, ya, terasa sesak. Kemudian terjadi kesulitan saat berjalan, ibunya sudah mulai kesulitan saat berjalan, dan kemudian ibunya sudah sering miksi. Ya, jadi tanda-tanda lengthening itu ibunya sering miksi atau ibunya sering buang air kecil, BAK. Ibunya sudah sering-sering kencing, ibunya sudah sering mengeluh, sering buang air kecil. Kenapa? Kalian sudah pelajari kemarin. Pada akhir trimester ketiga itu, kepala sudah masuk pintu atas panggul sehingga kepala tersebut menekan yang namanya kandung kemih. Ya, kepala menekan kandung kemih, kepala sudah masuk pintu atas panggul. Nah, secara anatomi bahwa pada bagian panggul tersebut di belakang, di depannya ada namanya vesika urinaria, Nah, ketika itu tertekan, maka ibunya akan sering kencing. Nah, berarti tanda persalinan sudah dekat. Ini belum pasti bersalin ya, tapi tanda persalinan sudah dekat. Nah, ini kalian juga harus memahami apa sih yang menyebabkan terjadi his permulaan? Apa ya terjadi his permulaan? Yang pertama itu sifat his permulaan atau his palsu. Ya. Rasa nyeri ringan di bagian bawah, datangnya tidak teratur, dan durasinya pendek. Kita sudah belajar kemarin bahwa perbedaan antara his palsu dan his sebenarnya adalah ketika his yang sebenarnya durasinya panjang, kemudian datangnya teratur. Tetapi kalau his palsu, datangnya tidak sering dan datangnya tidak teratur. Seperti itu. Nah, kalau misalnya his palsu, ini yang keempat, coba diperhatikan. Tidak ada perubahan pada serviks dan tidak bertambah bila beraktivitas. Nah, ini salah satu bedanya. Bedanya antara his palsu dengan his yang sebenarnya. Ketika his palsu, ya, ketika dia datang tidak ada perubahan pada serviks, ya, tidak ada perubahan pada pembukaannya itu. Akan tetapi kalau misalnya dia his yang sebenarnya, ketika terjadi sakit pada ibunya, ketika ibunya mengalami kontraksi, maka akan terjadi pula perubahan pada serviksnya itu. Ya, akan pula terjadi perubahan pada ostium, uteri internum, dan eksternnya itu akan terjadi perubahan. Jadi akan terjadi pembukaan. Jadi ketika his yang sebenarnya, ketika ibu mengeluh sakit, ketika ibu mengeluh nyeri, ya ibu serviks itu akan mengalami pembukaan. Nah, nanti kita akan praktek pertemuan selanjutnya, pembukaan 1, 2, 3, sampai 10 kita akan praktek. Ya. Jadi sediakan alat dan bahannya yang kemarin kita sudah komitmen membawa lilin dengan balon itu. Persalinan sudah dekat, dicatat ya. Jadi Ibu bidan, calon-calon bidan harus bisa membedakan mana sih tanda persalinan sudah dekat, tanda-tanda ibu yang akan melahirkan, dan mana tanda yang pasti dia akan melahirkan. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya. Nah, ini tanda pasti persalinan. Adik-adik bisa perhatikan slide-nya dulu. Nah, ini kalian harus bisa melihat tanda pasti persalinan. Pasti ya, tanda pastinya. Kalau tadi tanda persalinan sudah dekat, nah sekarang tanda pasti persalinan.
Pertama, terjadi his persalinan yang sifatnya teratur. Ya, jadi kalau tanda pasti persalinan his-nya tadi itu his yang sebenarnya itu datangnya sifatnya teratur. Nah, jadi misalnya kalau kita periksa his dalam 10 menit ya ambil durasi dalam misalnya dalam waktu 30 menit tersebut, dalam waktu 30 menit kita ambil 10 menit, kita periksa dalam 10 menit itu apakah his-nya datang teratur atau tidak. Ya, lamanya sama atau tidak ya. Jadi harus bisa membedakan ya. Terjadi his persalinan yang sifatnya teratur, intervalnya makin pendek, kekuatan semakin bertambah, dan jika beraktivitas dan mempunyai pengaruh pada serviks. Nah, ini tandanya jika memang dia his yang sebenarnya, jika dia kontraksi yang sebenarnya datangnya teratur, kemudian ketika sakit, ketika ibunya berkontraksi akan menyebabkan pengaruh atau perubahan pada serviks. Ya, nah bagaimana sih kita cara kemudian kalau dipegang ya cara membedakan yang mana his dan yang mana tidak. Nah, coba kalian pegang pusatnya. Ya, coba pegang pusat masing-masing di tempatnya kalian. Coba pegang daerah pusat atau daerah fundusnya itu. Ya, coba pegang daerah pusat. Nah, daerah pusat. Nah, kalau misalnya dia terjadi kontraksi, sudah pegang pusatnya masing-masing di situ. Nah, kalau misalnya dia bukan kontraksi, dia akan lembek. Ya, dia akan lembek di atas pusat atau daerah-daerah sekitar fundusnya itu dia akan teraba lembek. Ya. Tapi kalau misalnya dia his, kalau his yang sebenarnya ketika dia dekat perutnya itu di atas pusatnya atau daerah sekitar fundusnya itu akan teraba keras kayak kita memegang, coba pegang permukaan lantai di sampingnya kalian atau permukaan mejanya kalian itu akan teraba keras seperti itu. Nah, ketika teraba seperti itu, nah berarti ibunya kontraksi. Ya. Jadi ibunya kontraksi. Nah, sama ketika kita misalnya melakukan pemantauan kala 1 sama ibu bersalin. Ibunya ibunya pada ibu yang bersalin tersebut, kita mau melakukan asuhan pada kala 1, ibunya kita pantau hisnya. Ya, jadi kita lakukan asuhan, kita periksa pada daerah fundus atau sekitar di atas pusatnya itu. Kalau misalnya ibunya kesakitan, ya coba kita raba, kita hitung hisnya berapa kali datangnya dalam 10 menit. Caranya dilihat bagaimana, coba raba di pusatnya itu ya, coba raba pusat atau sekitar fundusnya ibunya itu. Kalau dia teraba keras dan ibunya rasa nyarinya itu udah sampai di angka 10 misalnya, ekspresinya sudah tidak bagus, menahan sakit. Nah, lihat berarti dia his yang sebenarnya. Ya, dan ketika his, ibunya akan terjadi perubahan pada serviksnya, akan terjadi pembukaan di situ. Ya. Kemudian ibunya yang kedua, pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan. Ya, jadi sakit perutnya itu saya rasa pinggangnya sampai sakit, terasa sampai mau patah pinggangnya, kemudian sakitnya menjalar sampai ke depan. Tuh. Kemudian ini, yang ketiga yang sering paling banyak kita temukan pada ibu bersalin, ibu yang tanda-tanda persalinannya sudah pasti, yaitu keluar lendir darah atau yang biasa dinamakan dengan show, ya, serta cairan ketuban mulai vagina. Berarti ya kalau misalnya kalian sudah menemukan ibu akhir trimester ketiga ada lendir dan darah, kemudian sudah ada keluar cairan, berarti dia pasti akan melahirkan, tanda pasti persalinan. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya, jadi tanda pasti persalinan ya. Jadi ketika melakukan anamnesa pada ibu hamil, tanyakan ada enggak keluar lendir dengan darah, ada enggak keluar cairan dari rumah. Nah, kalau misalnya menemukan berarti tanda pasti persalinan. Apalagi kalau misalnya sudah ada pembukaan ya. Yang keempat, tanda pasti persalinan, penipisan dan pembukaan serviks atau avasemen dan dilatasi serviks. Jadi sudah ditemukan pembukaan. Jadi kalau di PD, di periksa dalam, di VT, vagina touch itu sudah diraba pembukaan, sudah ada pembukaan serviks. Ya, nanti kita belajar bagaimana cara mengetahui pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Sudah disediakan, kita sudah komitmen kemarin. Jadi nanti di bawah perangkatnya alat dan bahannya itu kita akan mendesain belajar mempraktekkan cara melakukan periksa dalam. Jadi kalau misalnya ini calon-calon bidan yang ada di sini sudah menemukan dilakukan pemeriksaan dalam, sudah ada pembukaan sekitar 1 cm, 2 cm, 3 cm, berarti pasti persalinan, pasti melahirkan.
Ya. Kenapa? Karena sudah ada pembukaan. Ya, jadi harus bisa di situ ya, harus bisa mengetahui apa sih tanda-tanda pasti persalinan. Di situ ya, tanda pasti persalinan, hisnya teratur, pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan, keluar lendir dan darah, ya, serta cairan ketuban dari vagina, terjadi penipisan dan pembukaan serviks. Ya. Nah, saya mau di sini Rista Rahma, ya. Saya mau Rista Rahma membacakan kembali apa sih tanda pasti persalinan. Secara singkatnya, apa sih tanda pasti persalinan? Ya, Rista Rahma. Yang pertama, terjadi persalinan yang sifatnya teratur, interval makin pendek, kekuatan makin bertambah jika beraktivitas, dan mempunyai pengaruh pada perubahan serviks. Kemudian yang kedua, pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan. Yang ketiga, keluar lendir atau darah, serta cairan ketuban melalui vagina. Kemudian yang terakhir, penipisan dan pembukaan serviks dan dilatasi serviks. Diameter meningkat dari sekitar 1 cm sampai dilatasi lengkap sekitar 10 cm. Janin aterem dapat dilahirkan apabila dilatasi serviks lengkap. Serviks tidak dapat lagi ditambah. Dilatasi serviks lengkap menandai akhir tahap pertama persalinan. Oke, jadi tuh harus pahami ya, paham tanda pasti persalinan. Jadi bisa membedakan yang mana tanda pasti persalinan dan yang mana tanda persalinan sudah dekat. Ya harus bisa membedakan itu, tanda persalinan sudah dekat dan tanda pasti persalinan. Sekarang kita masuk tahapan persalinan, ya. Sekarang kita masuk tahapan persalinan. Ada yang namanya persalinan kala 1. Ya, kita makin kesini makin pertemuannya kita makin harus banyak yang dipahami ya. Nah, sekarang kalian harus bisa tahu yang mana persalinan kala 1, persalinan kala 2, persalinan kala 3, dan persalinan kala 4. Nah, jadi persalinan ini Dek dibagi menjadi 4 tahap, kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Nah, sebelum kita ke sini, sebelum kita masuk di tahapan persalinan, saya berharap kalian bisa memperhatikan pembukaan ini. Coba perhatikan gambar di samping ini, yang di situ ya. Bisa lihat, nah, ini ada pembukaan A, B, C, D, E. Coba perhatikan ini serviks, ya. Coba perhatikan ini porsionya. Ini porsionya, mulut rahimnya, ya. Coba perhatikan yang A, yang B, yang C, yang D, dengan yang E. Bisa lihat? Nah, coba lihat yang A, serviks belum mendatar, panjang kanalis cervicalis sekitar 4 cm. Ya, ini. Kanalis cervicalisnya panjangnya sekitar 4 cm. Ya, kanalis cervicalisnya. Jadi ini serviks sebelum mendatar. Nah, coba perhatikan tanda panahnya ketika pindah ke bagian B. Perhatikan kepala bayi ini dengan porsionya ini, dengan serviksnya nih. B-nya serviks mendatar sebagian, ya. Panjang kanalis cervicalisnya sekitar 2 cm. Jadi kalau tadi ini sekitar 4 cm panjangnya kanalis cervicalisnya. Nah, sekarang coba lihat, ini panjangnya sekitar 2 cm sudah. Ya, bisa perhatikan. Nah, kemudian coba lihat bagian C-nya ini, ya. Coba lihat bagian C. Bagian C-nya, serviks sudah mendatar. Nah, coba lihat, serviksnya sudah mendatar ini. Ya, adanya tekanan dari kepala bayi. Ya. Coba perhatikan kemarin pertemuannya kita yang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, apa-apa saja. Kenapa bisa kepala bayi turun seperti ini, ya? Nah, coba bedakan. Ini tadi panjangnya kanalis cervicalisnya sekitar 4 cm, kemudian ini menurun menjadi 2 cm. Nah, sekarang serviksnya sudah mendatar. Nah, coba lihat yang D. Ya, yang D-nya serviksnya membuka 3 cm. Jadi sudah ada pembukaan 3 cm. Nah, nanti ketika kita praktek pembukaan, silahkan buka ukur senti tangannya. Ini sekitar berapa senti tangannya. Ya, kalau saya ini pas 2 cm. Kalau mau dibandingkan jariku dengan jarinya Bidan Mas'ul misalnya, tuh jarinya besar ya. Nah, coba lihat.
Dia-nya serviks membuka sekitar 3 cm. Jadi ini kalau kita katakan sudah ada pembukaan, serviksnya itu sudah membuka, mendatar. Bisa perhatikan? Jadi kalau misalnya panjangnya panjang kanalis cervicalisnya ini sekitar 4 cm atau 2 cm, berarti belum ada pembukaan. Pembukaan ini ketika kanalis cervicalisnya ini sudah mendatar karena sudah ada dorongan dari kepala. Kemudian sudah ada dilatasi serviks. Jadi yang namanya dilatasi serviks di sini, serviks ini sudah mengalami dilatasi, sudah mengalami pelebaran. Nah, ini pembukaannya sekitar 8 cm. Ini sudah dilatasi serviks namanya. Ya, ini serviksnya mulai membuka dan ini sudah mengalami dilatasi. Coba perhatikan, sudah sama sekali sudah tidak ada kanalis cervicalisnya teraba dan serviks sudah mengalami dilatasi dan diperkirakan pembukaannya sudah 8 cm. Ya, jadi ini pendataran dan pembukaan serviks. Bisa pahami di sini? Meskipun kita belajar dulu melalui gambar, tetapi saya harap melalui gambar ini kalian sudah bisa mulai berimajinasi, bisa membedakan yang mana sih kanalis cervicalisnya masih teraba, yang mana sih ketika serviks sudah mulai mendatar, yang mana sih ketika serviks sudah mulai ada pembukaan, di mana sih ketika serviks sudah mengalami dilatasi. Bisa dipahami? Bisa? Oke, bisa. Nah, sekarang kita masuk tahapan persalinan. Widya Abud, ada berapa tahapan persalinan? Ada berapa tahapan persalinan, Widya? Ada 4, Ibu. Ya, apa semua? Dari mana? 4 itu apa? Persalinan? Persalinan kala 1, persalinan kala 2, persalinan kala 3, dan persalinan kala 4. Oke, persalinan kala 1, persalinan kala 2, persalinan kala 3, dan persalinan kala 4. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di layarnya kalian, apakah melalui layar. Jadi saya harap nanti pertemuan gunakan laptop ya, Zoom-nya. Nah, ini kita harus kalian pahami dulu wajib, hukumnya wajib. Apa sih itu persalinan kala 1 ya? Kala 1 dulu nih ya, fokus dulu di persalinan kala 1. Kala 1 yang mana Ibu? Kala 1 yang seperti apa? Kala 1 yang mana? Nah, kala 1 dimulai kala 1 dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus ya, dan pembukaan mencapai lengkap atau 10 cm. Ini kala 1 persalinan. Kala 1 persalinan adalah ya yang mana kala 1 dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan mencapai lengkap atau 10 cm. Ya. Jadi dari pembukaan 1 sampai 10 cm itu yang namanya kala 1. Lamanya kala 1 seperti yang mana? Kala 1 pada primi gravida itu lamanya kurang lebih 18 jam. Ini pada primi ya, yang melahirkan anak pertama. Lamanya kurang lebih 18 jam, sedangkan pada multigravida itu lamanya kurang lebih 10 jam. Paham ya? Ya. Pahami ini ya, kala 1 adalah dimulai dari sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan mencapai lengkap atau 10 cm. Itu namanya kala 1. Ya. Ada dibagi 2, kala 1 dibagi lagi menjadi 2. Kala 1 dibagi menjadi 2, ada fase laten dan ada fase aktif. Ya. Pahami ini ya adik-adik ya, kala 1 dibagi lagi menjadi 2. Ada fase laten dan ada fase aktif. Fase laten yang mana? Ya, dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Pembukaannya 1-3 cm dan lamanya kurang lebih 8 jam. Itu fase laten, lama. Ya. Kenapa dinamakan fase laten? Karena dia lama. Ya, fase laten itu dari pembukaan 1 sampai pembukaan 3 itu lamanya kurang lebih 8 jam secara penemuan.
Itu fase laten. Kemudian skala 1 dibagi menjadi ada yang tahap kedua namanya fase aktif. Fase aktif yang mana Ibu? Fase aktif itu terjadi penurunan bagian terbawah janin, frekuensi dan lamanya kontraksi terus meningkat, ibunya sakit terus, kontraksinya terus bertambah, ya kontraksi ada kuat. Bila terjadi 3 kali dalam 10 menit itu kontraksinya, sakitnya lamanya 40 detik. Ya. Fase aktif itu terbagi lagi, ya fase aktif itu terbagi lagi menjadi 3 periode. Hati-hati naik di ujian ini, Dek, ya. Hati-hati naik di ujian. Jadi fase aktif itu terbagi lagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada namanya periode akselerasi. Tunggu ya. Kita lanjut ya. Nah, fase aktif itu terbagi lagi menjadi 3 periode. Periode pertama ada namanya fase akselerasi. Yang mana itu fase akselerasi, Bu? Pembukaan 3 sampai pembukaan 4. Jadi sudah masuk fase akselerasi. Dari pembukaan 3 sampai pembukaan 4 lamanya kurang lebih 2 jam. Jadi ibunya bayangkan sakit ya, dari pembukaan 3 sampai pembukaan itu lamanya kurang lebih 2 jam. Kemudian periode dilatasi maksimal dari akselerasi masuk pembukaan dilatasi maksimal, pembukaannya berapa? 4 sampai 8 cm dari pembukaan 4 sampai pembukaan 9 itu lamanya 2 jam. Nah, lamanya 2 jam, menahan sakit ibunya di situ, ibunya kontraksi juga, ketika terjadi kontraksi terjadi juga pembukaan ya. Jadi masuk dilatasi maksimal pembukaan dari 4 sampai 9 itu lamanya 2 jam, kemudian ada namanya periode deselerasi. Deselerasi lama lagi ya, jadi 9 ke pembukaan lengkap. Jadi pembukaan 9 sampai pembukaan 10 itu lamanya kapan? Lamanya 2 jam. Ya. Bisa dipahami ya adik-adikku ya. Jadi adik-adikku yang saya cintai karena Allah, jadi harus bisa membedakan kala 1 itu yang mana? Kala 1 itu dimulai sejak adanya kontraksi yang sebenarnya sampai pembukaan 10 cm. Kala 1 dibagi lagi menjadi 2 ya. Jadi kala 1 lagi menjadi 2 fase, ada namanya fase laten dan ada namanya fase aktif. Fase laten yang mana? Dari pembukaan 1 sampai pembukaan 3 lama. Yaitu secara teori itu lamanya kurang lebih 8 jam. Nah, kemudian masuk fase aktif. Fase aktif yang mana? Fase aktif itu dari pembukaan 4 sampai pembukaan 10. Nah, itu namanya fase aktif. Kenapa dinamakan fase aktif? Karena ketika sudah masuk pembukaan 4, kontraksi terus bertambah, lamanya his terus bertambah, kemudian tahapan dibagi menjadi 3. Ada periode deselerasi, akselerasi, ada yang dari pembukaan 3 sampai 4, kemudian ada periode dilatasi maksimal pembukaan 4 sampai 9, kemudian ada namanya periode deselerasi dari pembukaan 9 sampai 10 yang masing-masing itu lamanya 2 jam. Kita belajar ini secara teori ini kita membedakan kita dengan dukun. Ya, jadi kita belajar ini ya, harus bisa membedakan yang mana fase laten dan yang mana fase aktif. Bisa dipahami, Dek? Kalau sudah dipahami, nah kita ini ada servikogram namanya. Servikogram namanya. Coba perhatikan yang pembukaan serviks yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri dari saya, ya, sebelah kiri dari saya. Pembukaan serviksnya ini pembukaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10, ya, pembukaan serviksnya. Kemudian perhatikan ini fase kala satunya, ada fase laten dan ada fase aktif. Nah, perhatikan keterangannya ya. 2, 3, 4, 5 ya. Periode akselerasi, periode dilatasi maksimal, kemudian ada namanya periode deselerasi. Setelah mencapai periode namanya deselerasi akan masuk kala 2. Ya. Selesailah kala 1 dan kita akan masuk namanya kala 2.
Ketika sudah mencapai pembukaan 10, ketika sudah mencapai pembukaan lengkap, nah kita sudah mulai namanya kala 2. Nih. Tapi kita perhatikan dulu di sini ya. Fase laten yang mana tadi? Fase laten dimulai dari pembukaan 1 sampai pembukaan 3. Ini fase laten. Jadi hisnya, pembukaan serviksnya ya. Coba lihat fase latennya. Fase latennya ya, ini masuk pembukaan 3. Ya. Nah, coba ketika kita memasuki pembukaan fase aktif, hisnya semakin bertambah, pembukaan serviksnya semakin bertambah. Pembukaan serviksnya semakin bertambah, ya semakin bertambah, apalagi di fase periode dilatasi maksimal ini ya, perhatikan di periode dilatasi maksimal ya, periode dilatasi maksimal dari pembukaan 4 sampai pembukaan 9. Terjadi pembukaan dilatasi maksimal. Jadi pembukaan serviks yang besar-besaran di sini. Kemudian dari pembukaan sampai pembukaan 9 ke 10 itu yang namanya periode deselerasi. Nah, setelah memasuki periode deselerasi, kita akan memasuki yang namanya kala 2. Oke, akan masuk yang namanya kala 2 di sini. Bisa dipahami ya? Nah, ini. Coba perhatikan ya, kita mengulang lagi gambarnya. Oke. Coba lihat dilatasi serviksnya, panjangnya servis kanalis servikalisnya. Perhatikan di sini porsionya, mulut rahimnya, serviksnya, kemudian ada pembukaan, ya, kemudian keluar adanya kontraksi, ya, yang kontraksi ini ya, yang tanda-tanda pada ini adalah kontraksi, terjadi tekanan pada janin, ya, menyebabkan terjadinya pembukaan, ya, gitu. Sekarang kita masuk di kala 2. Ya, sekarang kita masuk di kala 2. Bisa dipahami kala 1? Ya, sudah selesai di fase dilatasi maksimal, akselerasi, ya, sudah sampai pembukaan 10. Nah, sekarang kita masuk di kala 2. Ini kala 2. Kala 2 dimulai dari pembukaan lengkap, ya, sudah pembukaan lengkap tadi, dan berakhir setelah lahirnya bayi. Ya, setelah lahirnya bayi, sekarang kita masuk di kala 2. Ya. Kala 1 tadi kala pembukaan, kalau kala 2 kala pengeluaran bayi. Kala dari mulai pembukaan lengkap dan berakhir setelah lahirnya bayi. Lamanya kala 2 pada primi itu kurang lebih 1,5 jam. Kalau pada multigravida lamanya kurang lebih setengah jam, 30 menit. Ya, calon-calon bidan di sini ya. Dan ada tanda dan gejala kala 2. Jadi ketika sudah pembukaan lengkap harus mengenali tanda dan gejala kala 2. Ya. Ada namanya dorongan untuk meneran, doran. Jadi ibunya rasa sudah ingin mengedan sekali. Dia sudah ingin mengedan, ada dorongan sudah tidak sabar. Biasanya itu di lapangan kita temukan dari paha ini, Dek. Dari paha itu sudah mulai bergetar semua, sudah tidak tahan lagi, sudah ada dorongan untuk mengedan. Ya, biasanya kita temukan di lapangan itu ini pahanya sudah mulai bergetar. Ya, kemudian tanda gejala kala 2 yang kedua itu ada teknus namanya, tekanan pada anus, jadi rasa berak, ya, dia rasa mau buang air besar, ya. Biasanya ibunya mengatakan sudah pembukaan lengkap, Bu bidan, saya mau buang air besar, saya ke kamar mandi saja, jangan. Ya, nanti keluar kepalanya di kamar mandi, di kloset. Nah, bidannya tidak waspada berarti ya. Jadi perhatikan ini tekanan pada anus, rasa berak sudah sudah rasa berak sudah ada rasa kekuatan untuk buang air besar, padahal sebenarnya itu adalah tekanan pada anusnya ya, tekanan kepala yang pada anus itu yang menyebabkan ibunya ada dorongan untuk meneran, ada dorongan untuk merasakan buang air besar. Itu tanda gejala kala 2 ya. Kalau misalnya sudah pembukaan lengkap, ibunya mengatakan, Bu bidan saya mau buang air besar, saya mau ke kamar mandi, jangan ya. Jangan, nanti ibunya melahirkan di kamar mandi, bidannya tidak tahu ya gitu. Kemudian yang ketiga, perineumnya menonjol.
Ya, lihat perineumnya menonjol, ya perineumnya menonjol. Kemudian yang keempat, vulva, vagina, sphincter ani membuka, dan apalagi sudah ada kelihatannya 1-2 cm, sudah ada rambut-rambut bayinya kelihatan, ya. Sudah ada sedikit celah pembukaan sekitar 2 cm sudah nampak, sudah ada rambutnya, sudah ada kepalanya, dan ibu ada rasa kuat untuk meneran, dan kalian membiarkannya pergi kamar mandi, jangan lahir nanti di kloset, ya. Jadi perhatikan ini, Doran, teknus, perjol, pulka. Ya, pulka. Peningkatan pengeluaran lendir dan darah. Hisnya terkoordinasi, hisnya teratur, hisnya kuat, hisnya cepat, dan hisnya lebih lama. Ya, gitu. Kemudian tanda pasti kala 2. Tanda pasti kala 2, pembukaannya lengkap, terlihat itu di introitus vaginanya, kepala tampak atau crowning 5-6 cm, ya. Sudah itu berarti sudah mulai kala 2. Nah, ini. Nah, kalau sudah mulai kala 2, bisa perhatikan gambarnya ya. Nah, ini berarti kepala sudah tepat di bawah simfisis, kepalanya sudah crowning, kepala sudah mulai nampak 5-6 cm depan vulva. Bidan sudah mulai melakukan asuhan kebidanan persalinan kala 2, sudah mulai namanya istilahnya menyokong. Tangan kanan berada di bawah, tangan kanan menahan perineum agar tidak terjadi ruptur. Kemudian tangan kiri menahan puncak kepala agar tidak terjadi defleksi, ya. Jadi kita sudah mulai ini melakukan pertolongan persalinan kala 2, jadi ke kepala sudah crowning, ya. Kepala sudah crowning di sini. Bidan sudah mulai itu melakukan pertolongan persalinan kala 2. Tangan kanan di mana, tangan kiri di mana. Jadi sudah harus bisa belajar, nanti kita praktek di APN. Ya, sudah tangan kanan kalau mulai sudah terlihat seperti ini, terlihat seperti gambar berikut. Tangan kanan berada di perineum untuk menahan perineum agar tidak terjadi ruptur, mencegah robekan pada perineum. Kemudian tangan kiri di mana? Tangan kiri menahan puncak kepala agar tidak terjadi defleksi, supaya kepalanya tidak begini loh, ya. Kita mempertahankan kepalanya supaya tidak terjadi defleksi begini, ya. Kalau nanti terjadi defleksi begini, nanti robek klitorisnya ke atas. Jadi ini ditahan, ya, puncak puncak kepalanya nih, ya, ditahan supaya tidak terjadi defleksi begini. Kalau bagian diangkat nanti terjadi robekan ke atas, ya. Jadi mulai menahan, kemudian kepala akan mengalami putaran paksi luar. Ketika kepala sudah mengalami putaran paksi luar, baru kita melakukan asuhan, tarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan, kemudian tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Selesai ketika lahir bayi, selesai sudah kala 2, kita masuk kala 3. Nah, bisa dipahami di kala 2. Oke, panjang perjalanan ini. Nah, kala 1 sudah selesai kalau pembukaan, dari pembukaan 1-2 tadi. Kemudian sudah pembukaan lengkap, sudah terjadi dilatasi, maksimal, akselerasi, masuk kala 2. Tanda dan gejala kala 2, Doran, teknus, perjol, vulka, ya. Terjadi crowning, kepala sudah mulai nampak. Nah, kita sudah melakukan asuhan persalinan kala 2. Lahir bayi, setelah lahir bayi kita masuk kala 3. Kita masuk kala 3, masih kala 3 adalah kala uri atau kala plasenta. Melahirkan plasenta sudah kala 1, kala 2, sekarang kita masuk di kala 3. Kala 3 yang mana? Dimulai dari lahirnya bayi hingga pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, biasanya his berhenti sebentar dan kemudian muncul lagi yang disebut his pelepasan uri. Lama kala 3 pada primigravida dan pada multigravida 6-5 menit. Jadi perbedaan waktu, kalau tadi kala 1 dengan kala 2 ada perbedaan waktu antara primigravida dengan multigravida, tetapi ketika terjadi persalinan kala 3 tidak ada perbedaan di 6-15 menit. Tidak, kalau misalnya sudah lewat 30 menit tidak lahir plasenta, kita harus mewaspadai adanya kegawat daruratan. Deteksi dini kegawat daruratan. Nah,
Jadinya misalnya perdarahan kala uli baiknya sebelum dan sesudah lahirnya plasenta tidak lebih dari 500 ml. Ya, jika lebih terjadi patologis, kita sudah mulai mewaspadai tanda-tanda persalinan kala 3. Di persalinan kala 3 ini kita tidak bisa menganggapnya bahwa bayi sudah lahir, bidannya sudah senang-senang, ya tinggal menolong plasenta. Nah, justru di kala 3 ini, di kala plasenta ini banyak yang harus kita waspadai karena disinilah banyak kasus yang menimbulkan yang namanya kegawat daruratan. Ada yang namanya plasenta yang tidak lahir dari 30 menit, namanya retensio plasenta. Lahir pernah mungkin di kampung atau di mana banyak kasus yang bisa terjadi plasentanya tidak lahir-lahir. Nah, di sini bidan harus bisa tahu tanda dan gejala kala 3. Ya, jadi plasenta itu memberikan secara alamiahnya, memberikan tanda-tanda ketika dia akan lahir. Apa tandanya akan terjadinya plasenta? Ini. 2 tingkat lahirnya plasenta, lepasnya plasenta dari tempat implantasinya tersebut pada dinding uterus dan pengeluaran dari kafum uteri. Jadi ini 2 pelepasan plasenta yang adik-adik harus pahami, ada 2. Yang pertama kita harus pastikan bahwa plasenta itu tersebut lepas dari implantasi atau tempat perlekatannya. Ya. Dan yang kedua kita harus pastikan bahwa plasenta tersebut sudah lahir semua keluar dari rahim ibunya. Apa tanda-tandanya? Ya, yang pertama tali pusat bertambah panjang. Ya. Tanda pelepasan plasenta yang kedua perubahan dan ukuran bentuk uterus. Ya, uterusnya globuler. Kemudian yang ketiga, adanya semburan darah secara tiba-tiba, kemudian fundus uteri naik ke atas setinggi sedikit di atas pusat. Saya mau Nikade Utari Dewi. Saya mau Nikade Utari Dewi memastikan apa sih tanda-tanda pelepasan plasenta. Boleh dibaca kembali tanda-tanda pelepasan plasenta? Baik, Ibu. Tanda-tanda pelepasan plasenta, yang pertama ada tali pusat bertambah panjang, yang kedua perubahan dan ukuran dan bentuk uterus dari bentuk diskoid menjadi globuler dan keras dan adanya kontraksi uterus. Dan yang ketiga adanya semburan darah secara tiba-tiba, dan yang keempat fundus uteri naik ke atas, tinggi sedikit di atas pusat. Oke. Kala 3 ya, kala 1 tadi kala pembukaan, kala 2 kala lahirnya bayi, kala 3 kala plasenta. Jadi kita ketika memasuki kala 3 kita harus tahu dulu tanda dan gejala pelepasan plasenta ya. Jadi cuma bersenang-senang, oh saya bayinya sudah lahir, bidannya sudah kesenangan, tapi tidak memperhatikan kala 3. Nah, justru kala 3 itu yang harus kita waspadai karena paling banyak adalah terjadi perdarahan di sini. Ya harus bisa mengenali tanda-tanda pelepasannya plasenta. Jadi plasenta itu tidak sembarang ditarik keluar, tidak sembarang kita plasenta nanya lahir memang lahir keluar sendiri, tidak. Jadi harus ada tanda-tanda yang Bu Bidan harus kenali, kalian harus kenali itu. Yang pertama, tali pusat bertambah panjang, perubahan dan ukuran bentuk uterus, adanya semburan darah secara tiba-tiba, kemudian tinggi fundusnya naik sedikit, ya tinggi sedikit di atas pusat. Tuh. Setelah plasentanya lahir, ya ini setelah tadi plasentanya lahir semua, ya, jadi harus pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam rahimnya ibu. Ya, tidak boleh ada meskipun dia cuma selaput-selaputnya tertinggal, kotiledonnya plasenta harus dipastikan lahir semua, keluar lahir. Karena kenapa? Ketika meskipun hanya sedikit tertinggal di dalam rahimnya ibu itu akan menyebabkan perdarahan. Ya, itu akan menyebabkan gangguan pada kontraksi uterus. Kenapa? Karena di plasenta ini akan dianggap menjadi benda asing di dalam uterus, jadi harus dilahirkan semua. Jadi ketika lahir plasentanya harus diperiksa, jangan sampai ada yang tertinggal ini di bagian-bagian plasentanya, selaputnya kah, kotiledonnya kah yang masih tertinggal di dalam uterus ya. Jadi harus bisa dipastikan semua lahir lengkap. Ya, kala 3 ya.
Habis skala 3, kita sudah pastikan plasentanya lahir sempurna, tidak ada yang tertinggal dalam lahirnya ibu. Sudah kita masase, ibunya tidak terjadi perdarahan, ya tidak melebihi dari 500 cc perdarahannya. Kalau lebih harus segera mewaspadai ya, deteksi dini kegawat daruratan, langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Jika sudah plasentanya lahir sempurna, tidak ada yang tertinggal, kita masuk di persalinan kala 4. Ya. Kala 4 yang mana ya? Saya mau Misrawati membaca apa itu kala 4. Persalinan kala 4 dimulai dengan urin, pengeluaran urin selama 2 jam kemudian, observasi postpartum pada 1 menit, dan setiap 30 menit pada 1 jam kedua. Penentuan jam pemantauan dulu dimulai 25 menit setelah plasenta lahir, sedangkan sekarang dimulai senyaman ibu. Beberapa yang perlu diperhatikan sebelum bidan meninggalkan bulin. Yang pertama ada kontraksi uterus harus baik. Kedua, tidak ada pendarahan dari vagina. 3, plasenta dan selaput janin lahir lengkap. 4, luka perineum sudah dirawat dengan baik dan hematoma. 5, kandungan seni harus kosong. 6, keadaan umum ibu baik, tekanan darah, nadi, suhu, dan nafas normal. Dan tidak ada rasa mual dan muntah atau sakit kepala. 7, bayi lahir dalam keadaan sehat. Oke, baik. Bentar ya. Kala 4 ya, sudah lahir nih plasentanya, kemudian sudah mulai dinamakan kala 4. Persalinan kala 4 dimulai dari setelah lahirnya uri, jadi bukan urin ya. Namanya tadi. Tapi pengeluaran uri ya atau plasenta dan berakhir setelah 2 jam postpartum. Nah, seperti yang dibacakan temannya tadi bahwa sebelum kita meninggalkan ibu bersalinnya, kita dulu harus pastikan kontraksinya harus baik. Jangan sampai uterusnya lembek. Jadi bagaimana sih Bu kita tahu bagaimana Bu caranya kita tahu kalau misalnya kontraksinya baik atau tidak? Diraba fundusnya, diraba uterusnya. Kalau teraba keras, berarti kontraksinya baik. Tetapi ketika teraba lembek dan kita perhatikan di bawah, lihat di bawah itu terjadi perdarahan, tidak boleh ditinggalkan ibunya. Jadi pastikan dulu kontraksinya baik. Ya, kontraksi baik ketika uterusnya teraba keras. Ya, teraba keras baru tidak ada perdarahan di bawah, pastikan baru kita boleh tinggalkan bulinnya, ibu bersalinnya. Ya. Jadi tidak ada perdarahan dari vagina. Saya pernah dapatkan kasus ya, pernah itu masih praktek sekitar tahun berapa itu 2013 mungkin. Saya pernah dapatkan kasus plasentanya lahir, kontraksinya tidak bagus, tiba-tiba uterusnya lembek, tidak ada dan itu darah itu kayak keran yang diputar airnya meluncur sampai banyak. Jadi ketakutan ya, saya takut sekali kontraksinya tidak ada. Kemudian dari vagina itu keluar kayak darah yang mengalir kayak keran dibuka ini mengalir. Ya takut terjadinya adanya sudah perdarahan karena kalau tidak salah itu anak kelima kalau tidak salah. Lalu sekitar tahun berapa itu saya masih di klinik swasta dapat itu kayak lahir plasentanya sama tidak ada kontraksi. Jadi pastikan itu kontraksinya baik. Bagaimana caranya ditahu Ibu? Jadi pastikan uterusnya teraba keras. Ya, harga itu di bawah, lihat di bawah tidak ada terjadi perdarahan ya. Kemudian pastikan plasenta dan selaput janin lengkap kayak yang Ibu bilang tadi, tidak ada sisa-sisa plasenta. Kemudian perhatikan ya perineumnya ada robekan atau tidak.
Ya, pastikan adik-adik perineumnya tidak robek ya. Kalau ada robek jangan sampai tidak harus dijahit, dan pastikan tidak hematoma, dan pastikan tidak terjadi perdarahan pada perineumnya ya. Dan pastikan dan pastikan kandung kemihnya, kantong seninya harus kosong. Kenapa harus kosong kandung kemihnya? Karena ketika kandung kemihnya full, itu akan menghambat yang namanya kontraksi. Ya, ketika kandung kemihnya full itu akan menghambat kontraksi. Jadi pastikan dulu urinnya kosong, pastikan kandung kemihnya kosong, baru tinggalkan ibunya. Karena ketika penuh, pertama ibunya gangguan rasa nyaman, kemudian yang kedua akan terjadi perdarahan karena menghambat kontraksi. Ya, biasanya tuh ibu-ibu ada, apalagi kalau misalnya ada luka di perineumnya, terjadi ada jahitan di perineumnya, ibunya takut kencing ya. Jadi disitulah perannya kita, ya memberikan konseling, diberikan asuhan, ibunya diharapkan untuk berkemih, kalau dapat pakai pispot ya, walaupun tidak bisa pasang kateter ya, karena ibunya biasanya takut kencing, takut kena lukanya itu perineumnya, jadi kayak takut nyerinya apanya begitu. Jadi pastikan dulu kontrasinya bagus, pastikan kandung kemihnya kosong. Ya, kemudian pastikan keadaan umumnya ibu baik, tekanan darah, nadi, suhu pernafasannya normal, dan tidak ada rasa mual, tidak ada sakit kepala, karena biasanya kita menemukan ibu-ibu yang habis melahirkan itu masuk ke keempat sakit kepala, ya biasanya tensinya naik. Pastikan ya, kemudian jangan melupakan bayinya, ya jangan melupakan bayinya, pastikan bayinya lahir dalam keadaan sehat, semua lengkap, pernafasan, bayinya tidak terjadi hipotermi, ya bungkus baik-baik, bayinya dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini, ya jangan lupakan itu di kala 4. Sekarang kita masuk apa sih persalinan normal? Ya, apa sih persalinan normal? Saya mau Yuyun Yuniarsi membaca apa itu persalinan normal. Silakan Yuyun Yuniarsi. Baik, Ibu, persalinan normal adalah bayi yang lahir secara spontan dengan presentasi belakang kepala dengan tenaga ibu sendiri tanpa bantuan alat-alat pada usia kehamilan 37-42 minggu. Plasenta dan selaput ketubannya lahir lengkap, serta keadaan ibu dan janin baik. Umumnya berlangsung kurang dari 24 jam. Oke, ini persalinan normal pengertiannya. Jadi kita harus pastikan persalinan normal adalah bayi lahir secara spontan, ya. Persalinan belakang kepala, jadi kalau bukan belakang kepala, kita harus waspadai bahwa dia bukan persalinan normal, mewaspadai tanda dan gejala terjadinya gawat daruratan, tanpa alat atau ada bantuan. Kemudian usia kehamilannya 37-42 minggu ya, di bawah 37 minggu atau lebih dari 42 minggu, pastikan tidak serotinus. Kemudian pastikan plasenta dan selaput ketubannya lahir lengkap. Ya, tidak ada yang tersisa. Kemudian umumnya berlangsung kurang dari 24 jam. Jangan sampai terjadi partus lama, persalinan lama karena sudah lebih dari 24 jam, atau persalinannya cepat, kurang lagi dari 5 jam lahir. Nah, ketika persalinan terlalu cepat juga tidak bisa. Kita harus waspadai deteksi dini kegawat daruratan. Bisa terjadi uterusnya robek. Ya, uterusnya robek, kemudian terjadi perdarahan, karena dia sakit-sakit terus ya, cepat, tidak ada jedahnya ibunya untuk istirahat, kontraksi terus, his terus, tidak ada waktunya ibu untuk istirahat. Nah, itu bisa terjadi perdarahan kalau seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Kita sudah ini sudah masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Ada yang namanya power, ada namanya passage atau jalan lahir, ada namanya passenger, penumpang yang meliputi janin, plasenta, dan air ketuban, ada namanya psikis, ada namanya penolong atau posisi maternal. Sebelum saya masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, ada yang ingin bertanya? Saya Bu Aisyah. Ya, Ana Aisyah. Silahkan Aisyah.
Ibu mau bertanya, kan tadi disebutkan kalau misalnya fundus uterinya dia harus keras kan Ibu kalau berkontraksi. Nah, kalau misalnya kita meraba fundus uterinya dia lembek, apa yang harus kita lakukan Ibu? Apa yang harus kita lakukan supaya fundus uterinya Ibu itu keras Ibu? Oke. Pertanyaan yang baik. Misalnya di mana tadi itu? Di keempat ya. Nah, di keempat. Ya. Kita harus memastikan uterusnya ibu baik. Nah, misalnya Aisyah menolong persalinan, sudah selesai kala 1, kala 2, kala 3, dan sekarang sudah sementara memantau 2 jam persalinan toh. Misalnya kasusnya seperti ini. Seorang ibu yang sudah melahirkan anak pertama, kemudian bayinya lahir selamat, kemudian sudah memasuki kala 4, bidan Aisyahnya melakukan pemantauan kala 4, di mana bidan Aisyah memastikan kontraksi uterusnya harus baik. Nah, tiba-tiba ini ya, kasusnya bidan Aisyah menemukan kontraksinya ibunya lembek, kemudian terjadi perdarahan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertolongan yang harus kita lakukan adalah memastikan apa yang menyebabkan terjadinya kontraksi dulu. Apa yang menyebabkan tidak terjadi kontraksi ya, silakan dicatat. Pastikan dulu. Lakukan dulu namanya masase uterus. Ya, masase uterus, ibunya dilakukan masase itu, uterusnya dilakukan masase. Ya, uterusnya dilakukan masase seperti ini, ya. Sambil dilakukan masase, sambil dilihat di bawah, ya. Sambil dilihat di bawah, kalau misalnya sudah dilakukan masase, masih terjadi perdarahan, uterusnya masih tidak teraba keras, pastikan dulu apa yang menyebabkan, lihat kandung kemihnya kosong atau tidak, ya. Kalau misalnya penuh, pasang kateter, keluarkan urinnya. Pasang kateter, keluarkan urinnya. Sudah di kateter, sudah dikeluarkan urinnya, masih dimasase, masih lagi lembek, pasang infus. Ya, segera pasang infus. Pasang infus, ganti cairan yang banyak, ganti cairan darah yang keluar dengan cairan yang masuk lewat infus, pasang infus. Habis pasang infus, berikan oksitosin drip, berikan oksitosin drip, kemudian masih terjadi tidak berkontraksi lagi, masih perdarahan, pertimbangkan untuk lakukan segera rujukan ya, lakukan segera rujukan. Nah, nanti misalnya kalau dapat kasus seperti ini, kita akan lebih lanjut membahasnya di kegawat daruratan. Ada mata kuliahnya ya, terjadi patologi, terjadi kegawat darurat. Apa yang kita lakukan? Masase sudah, ya, kemudian dilakukan dipasang infus, diberikan oksitosin, ada namanya istilah KBI KBE, kompresi bimanual interna, kompresi bimanual eksterna, kemudian sambil rujukan ada yang namanya diberikan balon kateter supaya menekan perdarahan. Jadi langkah pertama yang harus belajar dulu cara melakukan masase uterus. Ya, masase dilakukan masase uterus ya. Pasang infus, pastikan apa penyebabnya terjadi perdarahan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut penata laksanaan terjadinya perdarahan gitu. Bisa dipahami ya, Aisyah ya. Nanti banyak kasus yang kita bisa pelajari. Jadi tapi belajar karena masih pemula, belajar dulu masase, kemudian pastikan perdarahannya, kosongkan kandung kemihnya, kemudian pasang infus, ya, berikan oksitosin drip. Nanti ada lagi mekanismenya yang kita pelajari di asuhan kebidanan kegawat daruratan. Bisa dipahami ya? Ya Ibu, terima kasih Ibu. Masih ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau tidak ada, kita akan masuk yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Ya, ada namanya power, ada namanya passenger, psikis, dan penolong. Ini akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya, karena waktu kita sudah kurang lebih berapa ini? Kurang lebih 1 jam ya, kita akan masuk di faktor-faktor mempengaruhi persalinan. Jadi saya harap pertemuan berikutnya bisa hadir. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan? Ada namanya power, ada namanya passenger atau jalan lahir, ada namanya passage atau penumpang, ada psikis, penolong, ada namanya
ada namanya passenger ya, psikis, penolong. Nah, nanti kita belajar juga tentang posisi-posisi persalinan ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita sampai hari ini. Kita bertemu lagi di faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami pertemuan hari ini? Salam warahmatullahi Bisa dipahami ya? Oke. Oke. Devi ada temannya hadir? Devi, Emerensiana. Siapa lagi tuh? Ada Ibu. Emerensiana mana? Saya akan terus mengabsen kalian berdua ya. Oke. Iya, Oke, Ibu. cukup sekian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live ya, live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.